Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Faturrahman Wahid. Saya berada di jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen, semester 5 ini. NIM saya 3040305. Daerah asal saya berasal dari Semarang, asli dari kota Semarang. Kalau dibilang memilih, saya setelah lulus dari program studi ekonomi jurusan manajemen ini, setelah lulus saya ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu berwirausaha. Kenapa saya memilih berwirausaha? Karena di sini saya ada beberapa hal yang tertarik dengan wirausaha itu sendiri daripada pegawai ataupun PNS. Yang pertama yaitu bisa menggali potensi. Jadi saya bisa menggali potensi saya dari berwirausaha itu sendiri. Beda ceritanya kalau saya menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang PNS, yang lebih tepatnya yaitu setiap bulannya dia mendapat gaji yang pokok atau gaji yang tetap. Beda lagi dengan seorang wirausaha. Jadi saya ketika berwirausaha, kita bisa menggali potensinya kita, dari entah itu naik turunnya usahanya kita, pemasukan dan pengeluarannya kita. Jadi kita yang mengelola sendiri. Yang kedua yaitu kita pendapatan yang berlimpah. Memang banyak dari pengusaha lebih banyak pendapatannya daripada seorang pegawai atau PNS. Kita lihat saja orang-orang yang berwirausaha, seperti seseorang yang di sekeliling kita sudah sukses berwirausaha, pendapatannya dia lebih banyak, income-nya juga, masuknya juga lebih banyak. Dan yang ketiga, kenapa saya memilih untuk berwirausaha? Karena saya melihat waktu juga. Beda cerita kalau saya mengambil PNS atau pegawai yang notabene harus berangkat pukul jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Waktunya dibuat untuk bekerja terus menerus. Kenapa saya memilih berwirausaha? Karena waktunya yang fleksibel, bisa diatur dan bisa diatur oleh kita sendiri. Karena saya mencari freedomnya kita. Jadi kita selama bekerja, saya berpikir kalau setiap orang berwirausaha itu dia memiliki waktu yang fleksibel. Jadi waktu itu yang mengontrol kita sendiri, bukan orang lain. Freedomnya juga kita sendiri. Jadi kita bisa menikmati apa yang sudah kita dapatkan tanpa harus bisa bekerja keras, tapi kita bekerja secara cerdas, tidak menggunakan otot tapi menggunakan akal dan pikirannya kita. Terus untuk bisnis di bidang, saya berpikir kalau memang saya kali ini baru memikirkan untuk bisnis kedepannya. Saya rencana untuk bisnis kedepannya saya condong ke minuman seperti kopi atau seperti coffee shop atau kedai shop. Itu angan-angannya saya yang ingin saya buat untuk kedepannya, untuk berwirausaha. Kenapa saya memilih coffee shop atau saya memilih minuman kopi untuk wirausahanya saya? Yang pertama, alasan saya karena juga kopi itu di kalangan remaja sekarang itu banyak diminati. Banyak anak-anak remaja yang nongkrong, lebih enak nongkrong di warung kopi daripada nongkrong di rumah. Dan itu alasan saya kenapa, karena saya melihat mangsa pasar kopi sekarang di Indonesia itu sangat berpotensi. Dalam artian pendapatannya lumayan kalau saya melihat sekelilingnya saya. Dan remaja-remaja pun lebih tertarik ke coffee shop daripada harus meminum kopi di rumah. Mangsa pasarnya, saya melihat mangsa pasar kopi sangat luas, terutama di kalangan anak-anak remaja maupun anak-anak yang berusia tua juga, karena dia mungkin pecinta kopi. Jadi anak-anak remaja sampai kalangan tua itu juga berpotensi untuk menjadi mangsa pasar saya ketika saya ingin membuka coffee shop. Yang kedua, yang saya perlu persiapkan. Jadi begini, saya sampai sekarang masih belajar tentang kopi, bagaimana rasanya kopi,
bagaimana menikmatinya kopi, macam-macam kopi, rasa-rasa kopi. Memang di Indonesia ini kebanyakan bisa kita nama yaitu kopi robusta sama kopi arabica. Dan saya mencoba untuk mempelajari itu kopi robusta dan arabica. Saya mencoba untuk mencari data primer, data sekunder dari kopi-kopi itu. Saya dan mencoba untuk merasakan kopi-kopi itu. Dan saya masih sampai sekarang masih belajar untuk membuat kopi yang enak, membuat kopi dengan takaran yang pas, karena setiap cangkir yang kita tuangkan ketika takarannya itu tidak pas, maka itu akan mempengaruhi rasa kopi itu sendiri. Berpengaruh, entah itu dari suhu, entah itu dari kepanasan saat kita memanaskan kopi, ketika itu berlebihan itu juga akan mempengaruhi rasa kopi itu sendiri. Makanya sampai sekarang saya masih belajar, dan beberapa waktu ini saya juga mencoba untuk belajar bikin di rumah sendiri. Dalam artian saya mempelajari kopi yang sudah saya mempelajari apa yang sudah saya pelajari, dan saya coba praktekkan di rumah. Dan saya membeli alat-alat kopi yang sekiranya itu bisa saya buat di rumah, dan harganya lebih murah daripada harga-harga alat-alat yang ada di coffee shop yang ada di luar. Seperti kayak kita membuat espresso, kita membuat coffee latte, saya coba di rumah itu. Saya tuangkan kopi, saya takeri juga, dan saya mencoba itu untuk berlatih cara membuat kopi itu sendiri dari alat-alat yang sudah saya beli. Meskipun rasanya belum semaksimal yang saya inginkan, tapi setidaknya saya udah belajar dulu di rumah untuk mempersiapkan setelah saya lulus. Ya mungkin kedepannya saya berharap ketika saya belum lulus dari Fakultas Ekonomi Unisula, saya berharap sudah bisa mendirikan usaha itu. Yaitu sekian dari saya. Kenapa saya memilih berwirausaha itu, alasannya karena memang waktunya lebih fleksibel, dan angan-angan saya bermimpi untuk mendirikan coffee shop. Ya karena memang saya juga suka dengan kopi, makanya saya ingin mendirikan coffee shop yang notabene itu adalah minuman kesukaan saya. Terima kasih, itu yang sahabat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.